Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengingatkan tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo yang tengah melaksanakan tugas pada Pekan Imunisasi Nasional Vaksin Polio bagi anak usia 0 hingga 7 tahun harus bisa menyasar hingga ke pelosok daerah. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengingatkan kepada seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo yang sedang melaksanakan tugas Pekan Imunisasi Nasional atau PIN vaksin polio bagi anak usia 0 hingga 7 tahun harus bisa menyasar sampai ke daerah pelosok. Menurutnya, daerah perkotaan adalah hal biasa. Tantangan sukseskan PIN polio ini justru ada di wilayah-wilayah terpencil. Demikian ungkap PJ Gubernur Rudi saat memberikan sambutan pada kick-off PIN polio tingkat Provinsi Gorontalo di halaman kantor Dinas Kesehatan Selasa 23 Juli 2024. Selanjutnya, Deputi 4 Kemenko Republik Indonesia ini juga mengharapkan peran daripada guru-guru di level sekolah PAUD hingga sekolah dasar diimbau untuk ikut mensukseskan vaksinasi polio. Kepada para tenaga kesehatan di semua tingkatan juga diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik, serta peralatan yang dibutuhkan harus terus dilengkapi. Bagi warga perkotaan, mungkin masalah ini tidak sulit kita mengumpulkan. Kalau di kota Gorontalo ini mungkin bisa dengan mudah, dan pemahaman mereka, orang tuanya juga mudah untuk kita anak-anak kita vaksin, tapi untuk yang di desa-desa. Nah, ini juga kami mohon dari tokoh agama, tokoh adat, pemuka-pemuka atau tokoh masyarakat yang ada di daerah atau di kabupaten untuk juga bisa memberikan informasi yang baik untuk kelancaran dan kesuksesan dari vaksinasi atau pekan imunisasi polio. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. Anang Otolua melaporkan pelaksanaan PIN polio saat ini serentak juga dilakukan pemerintah kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan seluruh desa. Pihaknya berkomitmen setiap pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore, hasil pencapaian di provinsi akan dirilis resmi melalui media center yang disediakan oleh tim dari Dinas Kominfotik. Diketahui vaksinasi PIN polio di Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan 2 putaran. Putaran pertama dari tanggal 23 hingga 29 Juli. Kemudian putaran kedua 6 hingga 12 Agustus 2024 dengan target tiap putaran 95%. Posko Pelayanan Kesehatan PMI Provinsi Gorontalo resmi beroperasi pada Selasa 23 Juli 2024 bertempat di kantor Camat Tilango, Kabupaten Gorontalo. Secara umum ada 3 pelayanan yang disediakan, diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, mobilisasi perahu karet, dan pelayanan ambulans. Posko Pelayanan Kesehatan PMI Provinsi Gorontalo resmi beroperasi Selasa 23 Juli 2024 di halaman kantor Camat Tilango, Kabupaten Gorontalo. Secara umum ada 3 pelayanan yang disediakan, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, mobilisasi perahu karet, dan pelayanan ambulans. Selain itu, Rudi juga turut mendengarkan aspirasi masyarakat Tilango yang mengeluhkan soal tanggul yang jebol. Ia menyebut pihaknya akan berusaha berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk melakukan perbaikan sesuai dengan anggaran yang ada. Mulai dari longsor yang ada di Tuawa, lalu ada banjir, bahkan kemarin pagi tadi juga ada banjir lagi di Kabupaten Gorontalo yang sepertinya terus-menerus kita dilanda banjir. Nah, oleh sebab itu, kami
juga mohon bantuan dan sinergi di tengah-tengah kekurangan kita. Jadi kita semuanya kekurangan. PMI masih kekurangan alat, Pemprov masih kekurangan, pemerintah kabupaten masih kekurangan, Basarnas juga masih kekurangan. Justru dengan adanya sinergi dan kekompakan kita, semoga insya Allah ini semua bisa teratasi dengan baik. Di tempat yang sama, Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo menyebut bahwa PMI juga turut menyediakan 150 paket sembako serta pelayanan donor darah. Pelayanan ini merupakan wujud dari amanah serta tugas yang dipercayakan oleh masyarakat kepada PMI. Sebagai informasi, posko pelayanan PMI akan berlangsung setiap hari Kamis selama sebulan atau sampai permasalahan banjir selesai. Untuk pelayanan kesehatan akan terus berlangsung setiap hari di Puskesmas Tilango. Sebanyak 276 anak mengikuti pembaitan dan sunatan massal yang dilaksanakan oleh Yayasan Hak-Hak Rakyat atau YAPARA bertempat di Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Minggu 21 Juli 2024. Sebanyak 276 anak mengikuti pembaiatan dan sunatan massal yang dilaksanakan oleh Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPARA di Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Minggu 21 Juli 2024. Dalam tradisi masyarakat Gorontalo, pembaiatan bagi anak perempuan yang beranjak remaja disebut momeati. Sedangkan sunatan untuk laki-laki disebut moluna. Pembaiatan adalah suatu ikrar atau janji serta pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Momeati dan moluna merupakan upacara kedewasaan dan penyucian diri melalui tradisi Islam. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina YAPARA, Adan Dambea, berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menyatukan pikiran dan tindakan dalam membangun daerah melalui kegiatan keagamaan. Momeati diikuti oleh 190 peserta, sedangkan moluna diikuti oleh 86 anak laki-laki. Turut hadir pada kegiatan itu PJ Wali Kota Gorontalo, Ismail Majid, serta sejumlah anggota DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak pelaku usaha baik perhotelan, supermarket, dan juga pihak distributor dalam rangka retribusi pangan berlebih. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan langsung oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bersama Sekda Prof. Sofyan Ibrahim pada Selasa 23 Juli 2020. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan melalui perjanjian kerjasama dengan beberapa pelaku usaha baik perhotelan, supermarket, dan pihak distributor dalam hal retribusi pangan berlebih. Penandatanganan kerjasama yang disaksikan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin juga Sekda Prof. Sofyan Ibrahim Selasa 23 Juli 2024 itu dalam rangka menguatkan komitmen stop gerakan boros pangan di Provinsi Gorontalo. PJ Gubernur Rudi menyampaikan gerakan stop boros pangan ini sangat penting untuk mengurangi bahan pangan kadaluarsa yang habis terbuang. Bahan pangan di toko retail, restoran, dan hotel biasanya dimusnahkan saat kadaluarsa. Butuh pencegahan dini bahan pangan yang akan kadaluarsa minimal 2 bulan sebelum untuk diolah dan diberikan kepada warga kurang mampu. Masalah kesenjangan pangan ini masih sangat menjadi tantangan kita. Banyak sekali makanan-makanan yang mubazir yang tidak bisa kita olah kembali atau kita buang begitu saja. Nah, ini juga mungkin baik dari yang ada di
Gerakan Selamatkan Pangan yang diinisiasi oleh Kadis Pangan Ramdan Pade ini diharapkan bisa menjadi jembatan antara produsen pangan berlebih dengan warga yang kekurangan pangan. Produsen atau distributor tidak perlu membuang makanan yang layak konsumsi, sementara warga miskin bisa mengakses pangan yang baik. Data FAO menyebut ada sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Di Indonesia, jumlah makanan terbuang mencapai 23 hingga 48 ton per tahun. Jika dilihat, sebagian besar pangan tersebut masih dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi. Ia berharap penandatanganan kerjasama ini akan ada pemahaman yang sama bagaimana pangan berlebih disikapi bersama. Pengusaha diminta lebih terbuka untuk menginformasikan bahan pangan yang akan kadaluarsa. Di sisi lain, Dinas Pangan akan menyiapkan para penerima manfaat untuk diberikan olahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Sebanyak 106 siswa Bintara Polri gelombang 2 tahun 2024 mengikuti pendidikan di SPN Polda Gorontalo Senin 22 Juli 2024. Pembukaan pendidikan ini diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sebanyak 106 siswa Bintara Polri gelombang 2 tahun ajaran 2024 resmi mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara Polda Gorontalo Senin 22 Juli 2024. Pembukaan pendidikan Bintara ini diawali dengan upacara yang dipimpin langsung Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto. Turut hadir dalam upacara PJ Gubernur Rudi Salahuddin dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Hari Pahlawan Toro, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, serta jajaran Bupati, Wali Kota atau yang mewakili. Melalui arahan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang dibacakan, Kapolda Gorontalo mengucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang 2. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Kapolda juga menyampaikan bahwa program pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri gelombang 2 tahun 2024 diselenggarakan secara serentak di Sepolwan, Pusdik Brimob, Pusdik Polair Lemdiklat Polri, serta SPN Polda se-Indonesia. Adapun jumlah peserta didik sebanyak 14.288 orang, terdiri dari 11.883 Serdik Bintara pria, 800 Serdik Bintara wanita, dan 1.606 Tamtama yang dilatih selama 5 bulan ke depan. Di akhir amanatnya, Kapolda berpesan keberhasilan dan integritas sebagai seorang anggota Polri sangat terkait dengan individu masing-masing yang memiliki integritas, nilai-nilai moral yang kuat, dan ketaatan terhadap hukum, sehingga akan turut menentukan wajah dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Sebagai informasi, pelaksanaan pendidikan di SPN Polda Gorontalo akan berlangsung dari 22 Juli 2024 hingga 18 Desember 2024 yang diikuti 106 Bintara baru.